selamat pagi. Kita bertemu kembali pada hari ini di hari Selasa pada tanggal 31 Agustus 2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ibu berharap semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas dari tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian di pertemuan yang sebelumnya. Namun sebelum itu marilah anak-anak kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa ambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita akan bahas dari tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian di pertemuan yang sebelumnya. Silakan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket Bu Pena kalian dan buka ke halaman 61. Di sana tidak ada halaman 61, namun di sini tampilannya seperti ini ya, hidup rukun di masyarakat. Nah, hidup rukun di masyarakat ini seperti materi bahasa Indonesia kita kemarin, yaitu membahas tentang menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Nah, di sana ada teksnya. Mari kita baca bersama-sama. Kalian di rumah boleh membaca juga di buku paket kalian. Hari Minggu besok, Dedi dan Made akan bermain sepeda di taman. Mereka ingin mengajak Jonas untuk ikut bermain sepeda. Jonas, hari Minggu besok aku dan Made akan bermain sepeda di taman. Apa kamu mau ikut bermain? Tanya Dedi. Iya, ayo ikut bermain bersama kami Jonas, ajak Made. Kemudian selanjutnya di halaman 62. Maaf Dedi, Jonas, aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa. Oh begitu, baiklah kalau begitu, lain kali saja kita bermain sepeda bersama. Kirim salam untuk kakekmu ya, ucap Dedi. Nah itu dia bunyi teksnya. Kemudian nomor 2, sebutkan kalimat penolakan yang terdapat pada teks percakapan di atas. Penolakan tentang hal apa yang diucapkan? Pada teks ini, kalimat penolakannya berbunyi, maaf Dedi, Jonas, aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa. Hal yang diucapkan pada kalimat penolakan tersebut adalah tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Ya, tidak bisa ikut kalau hari Minggu karena dia dan keluarganya akan berkunjung ke rumah kakek di desa. Nah, itu dia ya anak-anak. Untuk selanjutnya, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita bisa lanjutkan kembali. Silakan kamu bisa buka ke buku paketmu ke halaman 64 ya. Silakan balik halaman bukunya ke halaman 64. Di halaman 64 di sana di bagian bawah, yaitu materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Nah, berarti di dalam percakapan itu terdapat kalimat penolakan. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Kamu sudah mengetahui contoh kalimat penolakan. Penolakan juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Nah, anak-anak di halaman 65 langsung ada soal berlatih di sana ya. Nah,
Ibu ulangi kembali ya. Jadi kalau kita menolak ajakan seseorang itu, kita harus tolak dengan kata-kata yang santun atau dengan kalimat penolakan yang santun ya, supaya tidak bisa menyakiti hati temanmu ya. Nah, di sini di halaman 65 ini ada soal berlatih. Ayo bacalah teks percakapan berikut. Kerjakan soal-soalnya. Nah, di sana ada teks percakapan antara Pak RT, Pak Rudi, dan Pak Tony yang berjudul Kerja Bakti. Pada teks percakapan di sana, kamu bisa baca baik-baik ya, apakah ada kalimat penolakan yang terdapat pada teks percakapan itu. Nah, untuk teks percakapan ini kamu bisa peragakan bersama anggota keluargamu, tidak usah dibuat dalam bentuk video ya. Nah, ini bagi anak-anak yang masih kurang lancar membaca, boleh berlatih membaca teks percakapan ini. Nah, berikutnya di sana ada 4 pertanyaan. Nomor 1, apa nama kegiatan yang akan diadakan di hari Minggu? Nomor 2, berilah garis bawah kalimat penolakan pada teks di atas. Nomor 3, menurutmu apakah kalimat penolakan pada percakapan merupakan kalimat yang santun? Nomor 4, buatlah kalimat penolakan yang dapat dibuat ayahmu ketika beliau tidak dapat mengikuti kegiatan ronda karena sakit. Nah, anak-anakku, untuk keempat pertanyaan ini kamu bisa jawab di buku tugasmu. Tulislah jawabannya di buku tugasmu. Untuk teks percakapannya ini kamu bisa baca sendiri di rumah, tidak usah dibuat dalam bentuk video. Kemudian dari nomor 1 sampai nomor 4 ini ya, ada 4 pertanyaan. Untuk jawabannya kamu bisa tulis di buku tugasmu. Untuk nomor 2 ya, untuk nomor 2 ini kamu bisa garis bawahi kalimat penolakan yang terdapat pada teks percakapan di atas. Jadi untuk nomor 2 ini kamu garis bawahi yang manakah kalimat yang menunjukkan kalimat penolakan pada teks percakapan itu. Kemudian untuk nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 ini jawabannya kamu bisa tulis di buku tugasmu. Nah, itu dia anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Sampai di sini apakah sudah bisa dimengerti? Oke anak-anak, Ibu rasa begitu dulu ya untuk pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan kembali pelajaran bahasa Indonesia kita. Untuk hari ini Ibu ucapkan selamat mengerjakan tugas di rumah dan sampai jumpa.